Mesir. Dari sini Bapak Ibu Tuhan sudah memanggil anaknya. Baiklah Bapak Ibu, seperti kita lihat sebelah kiri kita, itu adalah piramid besar ya, itu dengan ketinggian 143 meter. Piramid besar itu Bapak Ibu untuk didirikan itulah mengambil selama 10 tahun untuk didirikan oleh 100.000 tenaga kasar. Jadi Bapak Ibu, piramid ini yang terdapat sebelah kiri kita itulah untuk satu orang. Kalau kita mau masuk piramid besar, itulah kita harus jalan oleh lorong panjangnya itu 5 meter. Kita harus jalan cara jongkok. Kemudian ada 11 meter lagi ke atas. Itulah punggung kita agak miring ke depan dikit biar kita bisa jalan. Atau bisa jalan naik ke atas. Nah, Bapak Ibu, itu di dalam piramid semuanya sudah dicuri, harta benda termasuk peti mati, nami semuanya dicuri. Sampai sekarang kita belum menemukan harta benda raja itu. Waktu Nabi Musa lihat ada tenda gitu, ada kayak tenda warna putih sana itu. Ya gitu, di mana ada tenda di tengah jalan itu di antara pohon kurma. Masih berbuah sampai sekarang sebagian banyak, tapi masih ada sebagian sudah mati.
Selamat datang di Mesir, selamat datang di Sinai. Bangunan di sebelah kanan ini mall di sebelah kanan ya. Hanya di Tanah Suci ada mall, ada bis dengan orang Indonesia, dengan wanita Indonesia yang tidak ada istirahat. Israel perbatasan dengan Mesir di sini. Okay, Anda datang dari Mesir, Anda masuk ke Israel dari sini, dari kota Eilat yang terletak paling ke selatan, ya, di pantai Laut Merah, ya. Bisa lihat ini Laut Biru, ya. Dan perbatasan kedua di sini yang paling panjang dengan kerajaan Yordania. Bisa lihat sekarang sebelah kanan, ya. Pusat Israel ada gunung mulai dari sini sampai ke utara. Daerah di sini gunung namanya Yehuda. Kenapa Yehuda? Karena kapan Bani Israel masuk dari Mesir lewat Sungai Yordan di sini, kita sudah berbicara tentang bagaimana mereka menyeberang dekat kota Yeriko yang sekarang sudah lewat di sana. Mereka duduk, setiap suku ada daerah untuk mereka. Dan di daerah di selatan duduk suku Yehuda, Shimeon, dan Benyamin. Pelan-pelan suku Simeon seperti masuk ke dalam Yehuda, campur-campur dengan mereka. Ya, jadinya kapan 10 suku menyeberang dari Israel, mereka dari utara, tinggal di sini Simeon dan Yehuda dan Benyamin, termasuk orang Levi dan tinggal antara mereka. Jadinya ini daerah Yehuda. Di dalam daerah Yehuda ada berapa kota terkenal? Tentu saja Yerusalem. Yerusalem ibu kota untuk negara Israel. Untuk negara Israel yang modern, kita tidak tunggu untuk Presiden Trump untuk menakui Yerusalem. Kita sudah tahu Yerusalem ibu kota untuk bangsa Yahudi, untuk negara Israel modern juga. Ini ibu kota untuk Israel dari zaman Raja Daud. Di awal ada orang Inggris yang mengatakan semua daerah putih di sini kita akan kasih ke bangsa Yahudi. Ini seperti tulis di Alkitab. Okay? Tapi ada orang Inggris lain yang janji daerah ke orang lokal di sekarang kerajaan Yordania. So, akhirnya ini daerah kuning di sini dipimpin oleh kerajaan Yordania. Dia yang pimpin di sini Raja Abdallah. Dia cucu dari Raja Saudi Arabia dan dia berkuasa di sini. Anaknya namanya Hussein. Dia yang buat damai antara Israel dan Yordania. Dan cucu Abdallah pertama, Abdallah kedua yang raja sekarang di sebelah kanan di kerajaan Yordania. Nama saya Lina. Hai Lina. Lina Magdalena. Saya 4 bersaudara sama saya. Tadi kakak 2, saya 1, adik 1. Anak saya ada 3. Cewek, cowok, cewek. Sudah kerja 1, kuliah 1, SMA kelas 3 1. Saya kesini seperti yang Bu Emil tadi ngomong. Saya diajak sosok saya yang namanya Elisa itu, Santi, dari bulan Mei kalau nggak salah. Mei sudah diajak Romo Heru ke Pak Yosef, istri Pak Yosef sama saya ngajak ke rumah saya ngajak. Saya bilang saya belum siap, saya nggak terbayangkan mau ke sini gitu loh. Dan rasanya saya terharu sampai ke sini.
kira-kira tahun 2014 ya, jadi 6 tahun yang lalu. Jadi anak-anak waktu itu juga masih sekolah, jadi nggak ikut. Kemudian ketika Bu Vero dan teman-teman dari WBK mempunyai rencana untuk bersama-sama ziarah bersama WBK, sebenarnya pada waktu itu saya belum punya rencana untuk ikut. Tapi ketika banyak teman-teman yang sudah mulai mendaftar, ini hati tergerak untuk ikut. Kemudian saya juga ingin ya bersama keluarga. Akhirnya saya pada waktu itu memang mendaftar untuk 4 orang. Tapi dekat-dekat hari H itu banyak sekali halangan, sehingga saya sempat ya sama Bu Emil, saya mau cancel satu keluarga waktu itu. Nah, tapi kemudian kami doa terus bersama. Akhirnya waktu itu saya putuskan saya pergi bersama putra saya yang pertama. Tapi kemudian seiring dengan waktu, akhirnya suami saya bilang ke saya bahwa saya harus membawa kedua anak ini, karena untuk ziarah itu biasanya anak-anak muda mungkin kurang tertarik ya. Jadi di dalam perjalanan mereka misalnya pergi, mereka mungkin menaruh destinasi Israel ini ke nomor urutan sekian. Jadi Bapak mengatakan pada saya, kalau tidak kita yang membawa mereka ke Israel, mungkin nggak tahu kapan mereka akan memasukkan Israel itu dalam rencana kunjungan mereka. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ivan. Hai Ivan. Di sebelah kiri saya Ibu Suci, saya yakin mayoritas semua sudah tahu. Hai Suci. Lalu di sebelah kanan saya adalah adik saya. Nama saya Winson. Hai Vincent. Ini meskipun kelihatannya lebih besar, tapi saya yang adik. Seperti yang lainnya, kami sudah merencanakan trip ini dari beberapa tahun lalu. Menurut saya berdoa di mana saja sama aja, tapi ya saya coba lah ngikutin. Siapa tahu saya termasuk termasuk lumayan skeptikal lah, bisa dibilang. Jadi sehingga Ibu Suci mengajak saya dan adik saya untuk berziarah ke sini. Kami berharap di sini kami bisa menemukan sesuatu yang berguna bagi kami, suatu pelajaran yang bisa kami dapat baru mengenai Tuhan. Kami juga berharap suatu hari kembali lagi bersama dengan keluarga Pak Surya, yaitu adalah bapak kami, sehingga kami bisa komplit sekeluarga, bisa kembali ke sini lagi. Itu adalah Puji Tuhan, amin. Dan saya masih melayani separuh di Jawa, separuh di Sumatera. Karena saya dipanggil memang luar biasa, urusan gereja terus. Dan itu nikmat. Karena Tuhan sendiri punya rencana yang terbaik buat kita semua. Ada waktunya Tuhan. Ya itu aja dari saya. Saya tetap berdoa supaya kita semua tetap juga boleh selamat sampai tujuan dan boleh pulang sama-sama dengan selamat. Amin. Perjuangan kami sampai ke sini memang benar kata Bu Yovita, bukan karena orang yang punya uang aja yang pasti bisa. Kami bisa sampai di sini dengan perjuangan, dengan ya mencicil untuk biayanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes. Hai Panjang saya Yohanes. Yohanes Setiawan Sanggu. Ada Sanggu di belakang, berarti itu marga orang Timur. Bukan Timur Tengah ya, tapi di Indonesia Timur. Jadi papa saya dari Indi, mama saya dari Jawa, tepatnya di Gresik ya, Jawa Timur ya. Ya seperti yang sudah disampaikan sama Pak Hendri tadi, kami satu rombongan dari timnya Bu Vero. Ya puji Tuhan ada kesempatan untuk trip ke Israel karena suci ini suatu kebanggaan, suatu hal yang bagi orang di tempat saya, khususnya di keluarga, adalah sesuatu yang wow. Nggak sembarangan orang atau nggak semua orang dapat kesempatan tempat ini kan, gitu kan. Apalagi papa mertua saya juga bilang kan gitu, itu nggak semua orang punya kesempatan ke sana, jadi manfaatkan sebaik-baiknya.
Perkenalkan, nama saya Laviano Lingling Sutikno. Biasanya dipanggil Lingling. Mungkin ini unik buat Bapak Ibu sekalian. Lingling tapi kok cowok. Hai Lingling. Ini satu-satunya di dunia mungkin ya. Lingling tapi cowok. Ya, asli saya Solo. Cuma saat ini saya bekerja di Indosport di Jakarta. Suatu kebanggaan. Ini mimpi bagi saya yang terwujud karena setiap kali pendeta saya khotbah tentang Israel, dalam hati saya ngomong suatu saat pasti akan saya pasti akan ke situ. Nah, puji Tuhan di tahun ini perusahaan memberikan kesempatan saya untuk mewujudkan mimpi itu. Namanya Pyong Santi Lestari. Biasanya panggilannya Santi atau Elisa. Hai Santi. Suami saya adalah Yosef Hermanius, panggilnya Yosef. Hai Yosef. Mulai dari mana ya? Oh iya, anak saya ada 4, 2 putra, 2 putri, dan punya 1 cucu, sudah 1,5 tahun. Saya merasa bersyukur ya, sangat gimana ya yang saya rasakan, luar biasa. Saya biasa sampai di sini sampai hari ini berkumpul dengan teman-teman WBK, melakukan ziarah ke Yerusalem. Padahal ya perjalanan ini sudah kami rencanakan dari dulu. Tapi setiap kali kami daftar selalu batal karena tidak cukup anggota. Nah, jadi 3 kali kami daftar tidak dapat ikut. Nah, kemarin ini juga was-was ya ikut, sudah daftar tapi kan mendengar ada gejolak ya, perang ya, ini kita jadi berangkat enggak gitu kan. Terus kita konsul sama Bu Emil, terus Bu Emil bilang tidak apa-apa, sudah ada jaminan dari pemerintahan Mesir, kita perjalanan tidak apa-apa. Terus wah, puji Tuhan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Ani Ulandari. Ani. Halo, terima kasih. Terima kasih. Saya mempunyai anak 2. Yang paling besar SMP, yang kecil usianya 5 tahun. Suami saya Muslim, tapi suami saya sangat mendukung. Saya mau kesini, kemanapun saya pergi, saya tuh selalu minta izin dulu sama suami. Jadi setelah suami saya mengizinkan, saya mau menemani. Pertama kali itu ibu saya ya, Bu Emil ya. Pertama kali ibu yang mendaftar itu pengennya ibu. Dan Romo itu nggak pernah meminta keluarga kita untuk daftar. Kita itu tahunya dari brosur yang di gereja. Terus ibu saya itu ingin ikut gitu karena ada Romo Heru. Ya udah, kalau ibu ikut ya harus ada yang dampingi antara saya dan kakak saya. Kakak saya tidak bisa, terus saya yang mendampingi. Video makan di Dewi Cinta Yerusalem Israel dikelola Bapak Ibu dengan mejanya yang keren. Asik. Restoran Dewi Cinta Yerusalem dengan mejanya Ibu Yovita dan Mbak Baskoro.
ya itu. Mejanya Romo Heru. Makan di restoran Dewi Cinta. Ada sambelnya. Sambelnya hebat. Sambel atau abon? Abon ada. Ini kelompok anak muda yang suka membantu, makannya pun membantu. Ini grup meja Pak Robin, Dokter Theo, Waktunya Pak Robin, dan ketua geng WBK Ibu Suci. Dimakan di restoran Dewi Cinta Israel, Yerusalem. Selamat menikmati. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין saya akan lempar batu ke dalam, dia takut menyatu. Saya tahu dia di dalam. Tidak ada sesuatu yang patah di dalam. Mereka kembali ke sana hari kedua dengan lampu masuk ke dalam dan ketemu sesuatu mereka tidak mengerti apa itu. Tapi mereka tahu ini dari kulit. כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אבל מי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא אבל מי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu dan saudara kasih, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama untuk merayakan Ekaristi di Padang Gembala ini. Kita ingin mensyukuri atas berkat Tuhan dalam perjalanan kita hari ini, bahwa kita telah dibawa ke berbagai macam tempat perjalanan kita, dan kita ingin memulai sekaligus juga mensyukuri atas rahmat itu di Padang Gembala ini, di mana kita sudah diingatkan peristiwa di mana para gembala juga dipanggil oleh Allah untuk menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus, dan kiranya menjadi tanda bahwa Tuhan pun ingin juga melibatkan kita semua di dalam warta gembira, melibatkan kita semua di dalam kerajaan Allah. Secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam pilihan Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia di sini seperti kami. Biarlah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam satu Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan zarangan.
mulai di sana. Ya, jadinya sekarang Anda berdiri di atas kolam. Di atas kolam besar. Satu kolam di sini, satu kolam di sisi lain dari dam pertama. Jadinya ada dua kolam. Ya. Kenapa ada 5 serambit? Satu serambit di sana, tulis di Alkitab 5 serambit ya. Satu di sana. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di kiri kanan, sebagian sudah keramik, sebagiannya batu. Bukan karena mereka kehabisan uang untuk beli keramik. Batu yang ini diangkat dari bawah kita kurang lebih sekitar 5 meter. Itulah jalan di mana jalan Yesus. Kontak bersama Yesus. Maka semua jalan yang kita lalui hari ini semuanya sekitar 5 sampai 8 meter di atas jalan pada zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Maka kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini, tempat di mana dahulu Yesus itu kita ingat dia dibawa dari rumah imam besar, dia dihadapkan kepada Pilatus, dan kalau kita pernah nonton film The Passion di mana Yesus itu disiksa, disinilah tempatnya di mana Yesus mengalami semua itu. Perhentian pertama, perhentian kedua biasanya awali di sini, lalu kita akan berjalan ke perhentian ketiga dan keempat. Sehingga kita hening sejenak, paling kita doa 3 kali Salam Maria di sini, lalu sambil jalan kita ke perhentian ketiga. Yang bernama Aperum atau ruang bersama atas ruang bersama terakhir. Di sini menurut Alkitab Yesus tunggu berapa jam sebelum dia diadili oleh Pilatus. Di belakang bisa lihat batu karena kita sekarang sudah di dalam bukit. Kita sudah turun, ini bangunan modern tapi bisa lihat ini batu asli-asli. Dan ruang yang Anda bisa lihat dari sini, di mana kita percaya Yesus dulu. Ini ruang di mana kita percaya orang dulu kumpul sayur atau buah-buah karena tidak ada lemari es. Dan di dalam batu dingin bisa tahan lebih panjang. Jadinya tidak ada tempat penjara di rumah Kayapas. Mereka pakai tempat ini, ruang ini untuk
bukit. Nah kalau di bukit itu bukit yang di mana? Di Galilea. Nah, jadi kalau itu orang baca Injil Matius, doa Bapa Kami maksudnya ada di dalam bagian dari khotbah di bukit yang diberikan oleh Yesus di Galilea. Karena nanti ketika kita ada di Galilea, kita akan Aku berniat melihat tata-tata di pasar, lalu berdoa bersama Rohmu. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita ada minggu pertama di tempat di mana dalam kitab suci menceritakan tentang transfigurasi, peristiwa ketika Yesus berubah rupa di hadapan murid-muridnya. Pesan ini pembaptisan grup PBK Katolik Surabaya di pimpinan Ibu Suci. Ini yang pakai jaket putih Ibu Suci beserta bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut ada di Sungai Yordan, Israel. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan,
haleluya, puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku menang, ku menang. Mukjizat ya. Tapi semua mukjizat lain dibuat di daerah ini, di Danau Galilea. Danau Galilea tempat air untuk negara Israel. Ini seperti kita sudah menjelaskan, danau bukan laut yang kecil, hanya 27 km dari selatan ke utara, dan dari sini ke dataran tinggi Golan yang Anda sudah bisa lihat sebelah kiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Seperti kuil, ya, dan bisa lihat gua besar. Dari gua di sana dulu keluar sungai, dan ini daerah di mana orang percaya dewa Yunani Pan. Pan setengah kambing, setengah kambing. Ini dewa yang makan minum banyak-banyak anggur. Ini dewa senang sekali, dan dulu khutbah dan bekerja dewa-dewa ini. Tapi lebih penting untuk orang Kristen, kota yang dibangun di sini oleh anak Herodes yang agung, kota Kaisaria Filipi. Karena yang bangun ini orang namanya Herodes.
Tempat ini dalam kitab suci dikenal sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dan para murid serta Ibu Maria itu menghadiri pesta perkawinan di Kana. Dan di sana ada peristiwa bagaimana kehadiran Tuhan dan Bunda Maria sangat berarti bagi keluarga yang sedang mempunyai hajatan perkawinan pada saat itu. Campur tangan Tuhan, keadaan Allah menyelamatkan keluarga itu. Maka sekaligus juga menyelamatkan kedua mempelai ini dari rasa malu di hadapan banyak orang. Maka pada kesempatan ini kita diajak untuk bisa bersyukur, sekaligus bisa mensyukuri atas rahmat keluarga-keluarga kita masing-masing. Bahwa kita sebagai keluarga Kristiani menjadi rahmat bagi kita. Keluarga Kristiani menjadi sarana bagi kita semua untuk mengatakan kabar sukacita Tuhan itu. Dan sekaligus nanti kita ingin mengantar saudara kita yang datang ke tempat ini dengan pasangannya untuk memberi janji perkawinannya. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Hendak memperbarui janji nikah saudara dan saudari. Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari menjadi bapak ibu yang baik bagi anak-anak yang berdasarkan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, kami bersedia. Jika demikian, saya persilahkan para saudara-saudari untuk memberi janji yang pernah Anda ikrarkan di hadapan Tuhan dan para saksi. Silakan berhadapan. Sekarang dimulai dari para suami terlebih dahulu. Dibaca bareng-bareng untuk suami. Istriku di hadapan umat beriman, imam dan Tuhan, karena cinta Tuhan yang telah diterima, juga melalui engkau dengan penuh kesal atas segala kesalahanku selama ini, terutama kepadamu. Aku berjanji akan semakin mencintaimu dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit. Semoga Tuhan memberkatinya. Suamiku di hadapan umat beriman, imam. Bagaimana penutur perjanjian nanti kalau sudah selesai ada bagan memperlihatkan Anda arah dan jarak kota-kota di Israel depan kotanya. Nabi Musa daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali
370 meter, lebarnya 120 meter dengan kapasitasnya 120.000 penonton. Tetapi dari hipodrom hampir tidak ada peninggalan karena itu sudah dihancur karena langsung membangun di sana di Masjid Biru. Rumah mobil joki. Tidak.